Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Apakah kalian dalam keadaan full senyum semua? Semoga saja ya benar seperti itu keadaannya teman-teman ya. Dan tentunya saya doakan buat kalian, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin ya. Apapun kondisinya, full senyum solusinya kawan. Oke, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam kali ini teman-teman melihat rekonsi daripada keadaan market cryptocurrency. Oke, kenapa harus secangkir kopi? Karena secangkir kopi yang selalu setia untuk menemani isi hati. Oke ya, entah di dalam kondisi bear market, entah di kondisi bull market, entah di kondisi susah seneng, kopi pasti ada ya kan. Apalagi ditemenin sebat, wow mantap jiwa itu. Oke, nah jadi di kesempatan malam yang cukup berbahagia kayak gini teman-teman, dengan rekondisi keadaan market yang dominasi warna porto kita 90% hijau, meskipun rasa sangkut gitu ya kan, tapi kita tetap harus happy. Oke, ada sedikit informasi yang cukup menurut saya pribadi cukup menyenangkan gitu ya, cukup menyenangkan. Apa bang informasinya? Ya tentunya tentang perkembangan daripada Shiba. Oke, kita lihat untuk harga Shiba. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk Shiba sendiri kenaikannya kayak lemah syahwat ya teman-teman, tapi tetap enjoy aja. Dimana kalau kita lihat Shiba kenaikannya 0,92% per video ini dibuat, dan dia berada di area 882. Oke, next target masih sama teman-teman ya. Mungkin dia bisa nyampe di area kepala 90 sampai 91 ya. Itu next target untuk harga tertekatnya ya, untuk harga tertinggi dalam kurun waktu terdekat. Oke. Nah, cuman yang perlu kita ketahui bersama di sini teman-teman, ada perkembangan yang cukup menarik nih, yang dimana ini nantilah yang akan membuat harga Shiba naik sebenarnya. Oke, yang akan membuat Shiba naik. Nah, rata-rata kan banyak vote juga nih tentang Shiba. Good news bagus ya kan, berita bagus mulu ya, tapi harganya nggak naik-naik. Oke, jadi ya mau gimana lagi bos ya. Kalau kita lihat dari candlenya di sini ya, bisa kalian lihat, atau candle konsolidasi atau sideways lah ya, itu bisa kalian lihat candle hariannya itu hanya kecil. Ini berarti menunjukkan apa? Titik jenuh buy and sell ya, antara pembeli dan penjual ini sedang dalam apa ya, titik-titik nyantai gitu. Mereka nggak buru-buru untuk membeli, nggak buru-buru untuk kejual juga, bisa dikatakan seperti itu, alias menikmati secangkir kopi dulu kayaknya. Oke, jadi di sini apa kabarnya? Langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, perkembangannya adalah di Papi Scan atau Papi miliknya si Sibarium lah ya, seperti itu teman-teman. Dimana waktu blok ini ada sedikit kenaikan, yang tadinya 5 detik sekarang menjadi 7,9 detik ya teman-teman. Seharusnya lebih turun lebih bagus. Oke, jadi di sini dari total transaksi ini cukup menarik, sudah 12,8 juta sejak dia diluncurkan dari 11 Maret ya teman-teman. 11 Maret atau Februari, 11 Maret kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk transaksi per hari teman-teman, dia hari ini tadi ya tanggal 28 itu dia sudah bertransaksi ada sekitar 439.186 transaksi. Oke, masih hitungan ratusan ribu lah, belum jutaan transaksi per hari. Bayangkan nanti ya, ini kan baru sistem testnet ya teman-teman. Jadi belum semua orang itu menggunakan ini, ikut andil dalam uji coba ini gitu loh ya. Jadi secara logika ini cukup mantap jiwa, perkembangan cukup bagus ya. Dan di sini total bloknya dia sudah mencapai ke 1 juta teman-teman. Wow ya, sekelas testnet udah mencapai di titik ini cukup bagus gitu ya kan. Wallet addressnya juga semakin hari semakin meningkat, sudah ada sekitar 16,16.070.614 wallet atau alamat gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kemungkinan besar kalau menurut opini saya pribadi loh ya, kenapa saya nunggu banget nih si Barium, saya tunggu sampai usia 1 tahun, karena kalau kita lihat dari transaksi harian dalam testnet ini teman-teman sudah cukup besar gitu ya, ibarat kata seperti itu. Karena gini, secara logika testnet itu ya, nggak semua pemain cryptocurrency, nggak semua pemain yang ada di jaringan Ethereum ya, paus Ethereum itu
mereka mau gitu, mereka nggak belum tentu ikut dalam testnet seperti ini gitu ya. Nah, nanti ketika sudah mainnet teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan siapa tahu jutaan transaksi terjadi per hari di Shiba. Karena apa? Yang ditawarkan adalah stabilitas biaya gas fee yang rendah, kecepatan lebih dari Ethereum, keamanan setara layer 1 gitu loh ya. Jadi kalau ada yang murah, kenapa harus pakai yang mahal gitu ya? Kecepatan lebih tinggi lagi gitu loh secara logika. Saya kira nanti ini yang akan membuat pembakaran daripada Shiba melonjak drastis. Karena apa? Biaya gas fee-nya yang kita harapkan semakin ramai transaksi di Shibarium akan semakin mantap jiwa nanti ke depannya. Oke, seperti itu. Mantap jiwa ya. Nah, informasi yang kedua yaitu dikutip dari U2DAI, volume pembakaran Shiba Inu melonjak sekitar 1450%. Oke, harga menunjukkan kenaikan mingguan. Nah, jadi dalam time frame 1 minggu memang terlihat ada kenaikan ya. Kalau kalian lihat dari time frame 1 minggu, teman-teman, terlihat ada sedikit kenaikan. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, tingkat pembakaran koin meme terkemuka melonjak dalam semalam karena ratusan juta Shiba telah diambil untuk selamanya. Oke ya, jadi tingkat burn daripada Shiba Inu saat ini bisa dikatakan ya tahun ini teman-teman cukup ada lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun kemarin. Bahkan hitungan bulan di bulan ini teman-teman, di bulan Mei ini cukup tinggi dibandingkan bulan April kalau nggak salah loh ya. Itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita amati bersama tingkat pembakaran Shiba ini sering kali melonjak karena memang sudah ada beberapa platform yang ikut andil, yang ikut kesertaan dalam pembakaran Shiba. Oke, nah jadi secara logika ini nanti teman-teman ya, Shibarium ini yang menjadi tolak ukur, yang akan menjadi kunci utama Shibarium ya, yang dimana semakin banyak nanti proyek yang ada di jaringan Shibarium, maka akan semakin mantap jiwa. Contohnya gini teman-teman, contohnya ya, simpelnya. Ketika Shibarium mainnet, ketika Shibarium mainnet, dia masuk ke terintegrasi ke Trust Wallet, terintegrasi ke MetaMask, ke Aave.ia ya. Pokoknya terintegrasi ke banyak DEX, oke? Dan di situ proyek-proyek baru, token-token baru mulai bermunculan, mulai berdatangan di jaringan layer 2-nya Shiba Inu gitu ya, Shibarium. Secara otomatis mereka-mereka yang ingin beli di DEX teman-teman ya, mereka harus melakukan pembayaran via apa? Via jaringan Shibarium dong ya. Mereka harus menggunakan bond kalau nggak salah ya sebagai gas fee-nya gitu ya. Semisal kayak BNB lah ya. Kalian bisa membeli token-token baru lahir ya di AVAI dengan USDT juga bisa teman-teman. Tapi kalian harus menyediakan gas fee-nya berupa BNB ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mekanismenya seperti itu teman-teman untuk Shibarium nanti. Jadi semakin banyak proyek yang berdatangan, semakin banyak adopsi massal ya, itu akan menjadi sesuatu hal yang akan bisa melonjakkan tingkat pembakaran Shiba, dan itu yang akan menjadi tolak ukur atau parameter kinerja harga daripada Shiba nantinya. Karena memang permasalahan Shiba cuman ada di supply, oke? Jadi ketika supply-nya menipis, demand meningkat, di situ akan terjadi lonjakan harga seperti itu teman-teman. Dan kebanyakan orang-orang yang berpikir wah Shiba nggak naik nih dengan berita bagus-bagus, nggak bisa segera memberi cuan nih. Nah, kebanyakan orang yang berpikir seperti itu, mereka nggak lihat prosesnya dulu Shiba seperti apa, proses aset-aset lain seperti apa gitu ya. Karena kalau kita lihat dari overall semua teman-teman, dari overall ya, hampir rata-rata semua aset itu dari all time high-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekelas mother of crypto aja sama gitu, dari new all time high-nya 69.000 US dollar teman-teman, saat ini berada di area 27 sampai 28.000 US dollar. Bahkan dia sempat turun di area 15.000 US dollar ya. Berapa puluh persen penurunan dari new all time high-nya, kan seperti itu. Dan perlu kita catat juga bahwasanya crypto bull run kalau menurut siklus 4 tahunan, halving daripada Bitcoin lah ya, itu berada di tahun 2024. Kemungkinan puncak ATH nanti bisa terjadi di 2025.
ya. Dan di tahun 2024 itu adalah puncak-puncak di mana kita bisa ngambil TP dikit-dikit gitu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.